Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau banyak kali memberikan orang-orang yang tepat pada waktunya. Seperti hari ini Apolos ditambahkan kepada para rasul menjadi pembicara yang hebat di antara para murid awali. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami menyadari kebaikan-Mu lewat orang-orang yang membantu kami, yang mungkin dan selalu sangat penting bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Ada yang menarik pada bacaan pertama hari ini, Apolos ditambahkan mengikuti tugas pewartaan dan misionaris para rasul. Seorang yang pandai berbicara, tapi juga orang yang mengenali sabda Allah dengan baik, mengikuti jalan Tuhan. Bagi saya menjadi suatu syukur karena Tuhan selalu memberikan orang pada waktunya, pada tempat yang benar, pada saat yang memang dibutuhkan. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memang menyelenggarakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi akan menarik bagi kita ketika kita selalu melakukan kehendak Tuhan dalam diri kita. Karena kehendak Tuhanlah yang harus tercapai dalam diri kita. Jadi saya kira kuncinya di sana, ya. Karena itulah betapa kita harus mendengarkan kehendak Tuhan dan mengikuti kehendaknya, bukan kehendakku sendiri, ya. Yang pertama yang menurut saya harus menjadi pegangan di dalam hidup kita. Untuk itu maka kita belajar untuk selalu apakah yang kulakukan itu kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kehendak Tuhan akan terus berlangsung sampai panjang selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Yesus memberikan pengajaran paling tidak dua hal penting yang menurut saya dilakukan oleh gereja dan sudah dilakukan oleh gereja, yaitu bahwa hanya kepada Yesus, melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Karena itu doa-doa kita selalu dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Tuhan Yesus, dalam Yesus, bersama Yesus, in Him, through Him, with Him. Dan itu selalu dilakukan oleh gereja ketika kita melakukan suatu memohonkan doa, ya. Dan Yesus akan membawa doa kita itu kepada Bapa di surga. Karena sumber rahmat itu, gratia plena, rahmat, penuh rahmat itu hanya pada Bapa. Ya, Tuhan yang memberikan, Allah yang memberikan kepada kita lewat putranya Yesus. Nah, nanti di situ kita juga lihat bersama lewat Bunda Maria, lewat para kudus, ya. Itu adalah suatu hierarki, adalah suatu teologi yang bukan untuk membatasi Allah. Allah bisa bekerja lewat apa saja, bisa menggunakan apa saja. Tetapi juga Allah menggunakan hal-hal yang kita akui, kita terima, kita hargai dan kita hormati. Ya, jadi jangan hanya seolah-olah kepada Yesus sendiri. Tidak, Yesus pun menggunakan para muridnya, menggunakan ibunya, menggunakan bapaknya Yosef, menggunakan para kudus untuk menyalurkan rahmat itu. Karena itu yang bisa dikenali oleh manusia, oleh kita sendiri. Dengan kemampuan dan keterbatasan kita melihat itu lewat tangan-tangan Tuhan, lewat tangan-tangan orang-orang yang berbuat baik. Seperti halnya hari ini Apolos ditambahkan kepada para rasul pada waktu yang tepat, ya. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, bersama Yesus, ya. Melalui Yesus. Sekali lagi, kalau kita mohon itu dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus akan mendengarkan dan menyampaikan kepada Bapa untuk kita, demi kebaikan kita dan demi kebaikan umat manusia, ya. Supaya rencana Tuhan terjadi, maka kita mohon lewat bersama Yesus, Sang Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya juga menarik bahwa Yesus mengatakan seperti Bapa mencintai aku, demikian pun Bapa mencintai aku. Bapa sendiri mencintai kita. Wow. Bagi saya ini suatu yang mengagumkan, karena cinta Bapa kepada kita sama besarnya cinta Bapa kepada Yesus. Saya hanya bisa membayangkan bahwa kita adalah anak Allah. Ya, kita anak Allah. Seperti Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus saja memperlakukan Allahnya sebagai Bapa yang dekat, yang mesra,
yang penuh cinta. Seharusnya kita juga bisa melakukan itu. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertindak sebagai anak Allah? Kita tidak hanya lagi sebagai ciptaan Sang Pencipta, tapi Allah adalah Bapa dan aku anak yang disayangi, dikasihi, diterima, diakui. Saudara, betapa mengagumkannya. Ya, betapa mengagumkannya revelasi Allah. Dekat, akrab, mesra. Semoga pernyataan Yesus ini, janji Yesus ini, menjadi janji yang kita hayati, kita syukuri. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak membahagiakan kalau Allah berserta kita. Dan kita anaknya. Sekali lagi anaknya. Bukan hanya ciptaan. Tetapi anak yang disayangi. Semoga pengalaman dicintai oleh Yesus ini. Mengagumkan oleh Allah ini. Luar biasa. Membuat kita menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia. Ya. Sungguh saudara. Bagi saya ini sesuatu yang mengagumkan. Yesus Allah Bapa mencintai aku. Seperti Bapa mencintai Yesus. Dan Yesus saudaraku. Saudaraku, sahabatku. Karena Yesus juga menyebut aku sahabat. Wow. Mari kita enjoy, menikmati anugerah yang besar ini. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.